beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Selamat pagi semuanya, kami dari siswa SMA Santo Fransiskus Jakarta kelas 10 E2 akan presentasikan tentang PPT Tugas Bahasa Indonesia kami mengenai materi laporan hasil observasi yang sudah kita pelajari pada semester 1 yang lalu. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kami dibimbing oleh Brother Siprianus Sina OFM SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan juga anggota kelompok kami dari kelompok LHO, yaitu saya sebagai ketua, Naomi, kelas 10 E2. Perkenalkan, nama aku Angelika Helena Karistaulitari Haran dari kelas XE2 nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Mulas Matu Siregar dan saya dari kelas XE2. Perkenalkan, nama saya Lina, absen 3. Nama saya Mima Yesif Risa Laura Damanik dari absen 27. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karen Priscilla Putri dari kelas 10 E2. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan tentang peta konsep mengenai laporan hasil observasi. Di sini kita bisa lihat judulnya adalah laporan hasil observasi dan berisi isi laporan hasil observasi serta struktur laporan hasil observasi. Yang dimana isi laporan hasil observasi itu terdiri dari ciri-ciri serta fungsi laporan hasil observasi. Dan untuk struktur laporan hasil observasi terdiri dari bagian-bagian LHO dan gagasan pokok ringkasan LHO atau laporan hasil observasi. Pertama-tama saya mau mempresentasikan tentang pengertian laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah hasil pengamatan yang dialami penulis atau observan sebelum menulis ataupun melaporkan sebuah hasil observasi. Terima kasih. Teks deskripsi. Laporan hasil observasi berhubungan dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang mengajak pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan penulis atau observan dalam hasil teks observasi. Tujuan laporan hasil observasi. Yang pertama, untuk memberikan informasi secara objektif dan faktual yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan penulis atau observan. Yang kedua, untuk memberikan informasi terbaru. Yang ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan. Yang keempat, mengambil keputusan yang lebih efektif untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Yang kelima, untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama, mengandung fakta. Contohnya, di dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB UNESCO menyebutkan hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Yang kedua, bersifat objektif. Artinya, tidak ada hal yang ditutupi untuk kepentingan pihak tertentu, yaitu tidak terdapat kata ganti orang pertama, tetapi terdapat kata ganti orang ketiga atau kata benda sebagai objek. Contoh, saat ini dunia pendidikan tengah menghadapi masalah yang cukup sulit, di antaranya kurikulum yang belum dipahami sepenuhnya oleh guru-guru di sekolah. Yang ketiga, ditulis lengkap dan menyeluruh. Artinya, laporan hasil observasi ditulis secara rinci dan detail sesuai dengan pengamatan di lapangan. Contoh, pertama, guru literat IT adalah guru yang mampu mengetahui berbagai bentuk media dan etika dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kemampuan memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Guru-guru ini tentunya sudah terbiasa dalam pembelajaran peserta didiknya dengan menggunakan media internet. Pembelajaran secara online bagi mereka bukan hal yang luar biasa. Yang keempat, bersifat kekinian atau terbaru.
Artinya, berita atau informasi yang dilaporkan merupakan sebuah fenomena terbaru yang harus diketahui oleh pembaca. Contoh, laporan hasil observasi, pembelajaran mendalam, atau deep learning merupakan fenomena yang sedang diberlakukan saat ini. Yang kelima, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Artinya, seperti laporan pengetahuan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Contoh, deep learning mengenali pola wajah dari banyak foto, memproses bahasa alami, atau NLP, Natural Language Processing, mengenali objek di jalan, mobil, pejalan kaki, atau lampu lalu lintas, dari kamera dan sensor, memahami konteks kalimat, dan menerjemahkan antar bahasa dengan lebih akurat, mendeteksi pola-pola penyakit oleh tenaga medis, dan lainnya. Di sini aku akan membacakan fungsi laporan hasil observasi. Di sini ada 8 fungsi, yaitu pertama, memberikan informasi, kedua, menyampaikan informasi tentang suatu objek atau peristiwa berdasarkan hasil pengamatan, ketiga, menjelaskan suatu objek secara rinci, 4, objek dijelaskan secara sistematis dan fakta, misalnya tentang hewan, tumbuhan, tempat, maupun fenomena. Kelima, menambah pengetahuan pembaca. Keenam, membantu pembaca memahami objek yang diamati dengan jelas dan benar. 7. Menjadi sumber data. Dan yang terakhir, yang kedelapan, hasil observasi dapat digunakan untuk penelitian atau pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih. Mempresentasikan tentang jenis laporan hasil observasi. Laporan global. Pengetahuan suatu objek atau fenomena berfungsi memberikan wawasan maupun pengetahuan terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Laporan spesifik. Laporan observasi suatu kegiatan, perjalanan, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan sejenisnya, yang berfungsi memberikan pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Kesimpulannya adalah, laporan hasil observasi merupakan penyampaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Laporan hasil observasi bukan berdasarkan imajinasi atau rekayasa, melainkan sesuatu yang sudah terjadi, yaitu fakta. Secara umum, laporan hasil observasi berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Gagasan pokok setiap paragraf diperlukan untuk menyusun ringkasan laporan hasil observasi dengan menggunakan kata penghubung, yaitu konjungsi yang tepat. Terima kasih.